Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Jangan lupa untuk tetap semangat walaupun kita belajarnya secara daring. Baik, sekarang kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah peserta didik dapat menemukan koefisien, variabel, dan konstanta pada bentuk aljabar dengan teliti. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat membedakan suku, koefisien suku, suku sejenis, dan suku tidak sejenis dengan cermat. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan variabel untuk menyelesaikan permasalahan nyata ke dalam bentuk aljabar dengan cermat. Sebelum menemukan unsur-unsur bentuk aljabar, terlebih dahulu kita pahami apa itu bentuk aljabar ya. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, untuk memahami unsur-unsur bentuk aljabar, coba amati permasalahan berikut. Amati permasalahan berikut dengan seksama. Pada suatu hari, Rudi bertemu dengan Pak Andi di sebuah toko grosir. Kemudian terjadi percakapan singkat antara Rudi dan Pak Andi. Rudi bertanya, "Pak Andi, kelihatannya beli hand sanitizer banyak sekali." Pak Andi menjawab, "Iya Rudi, hand sanitizer ini akan saya bagikan kepada siswa. Saya membeli 4 kardus hand sanitizer dan 2 botol hand sanitizer. Rudi beli apa saja?" Kemudian si Rudi menjawab, "Saya hanya beli 3 botol hand sanitizer. Ini untuk adik saya yang kelas 8 SMP." Dari percakapan tersebut, terlihat dua orang menyatakan banyaknya hand sanitizer dengan satuan yang berbeda. Untuk Pak Andi, menyatakan banyaknya hand sanitizer dalam satuan kardus. Sedangkan si Rudi menyatakan hand sanitizer dalam satuan botol. Nah, amati tabel tersebut. Pak Andi membeli 4 kardus hand sanitizer dan 2 botol hand sanitizer. Nah, untuk membuat ke dalam bentuk aljabar, yang pertama adalah kita dapat memisalkan satu kardus hand sanitizer itu dengan misalkan simbol X, sehingga bentuk aljabarnya dapat dituliskan menjadi 4X ditambah 2. Untuk keterangannya 4 dus hand sanitizer dan 2 botol hand sanitizer. Sedangkan si Rudi karena hanya membeli 3 botol hand sanitizer, maka di situ dituliskan 3, yaitu 3 botol hand sanitizer. Bentuk 4X ditambah 2, bilangan 4 disebut dengan koefisien. X disebut dengan variabel, sedangkan 2 disebut dengan konstanta. Nah, pahami, silahkan diperhatikan. Di situ sudah ada keterangannya. Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur bentuk aljabar itu terdiri dari suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Mari kita menyimpulkan unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar. Yang pertama ada variabel. Variabel itu dikatakan juga sebagai peubah, yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya berupa huruf kecil. Huruf abjad kecil dimulai dari huruf A, B, C sampai Z. Kemudian koefisien. Koefisien yaitu suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Jadi angka yang terletak sebelum variabel atau sebelum huruf itu dinamakan dengan koefisien. Selanjutnya konstanta. Konstanta yaitu bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Biasanya konstanta itu
terletak di bagian paling akhir ya dalam bentuk aljabar. Konstanta itu ya bilangan tetap yang berdiri sendiri, artinya nggak didampingi dengan huruf. Kemudian suku. Suku yaitu bagian dari bentuk aljabar yang berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, jadi kalau membedakan suku dengan konstanta itu, kalau suku biasanya dipisahkan dengan tanda positif atau negatif. Kemudian suku juga dibedakan menjadi dua. Ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Untuk suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama. Ya, contohnya 3P dan negatif 2P. Itu dikatakan sejenis karena hurufnya kan sama variabelnya. Kemudian suku tidak sejenis ialah suku yang memiliki variabel tidak sama. Ya, untuk contohnya negatif 2B dan 5B pangkat 2. Walaupun sama-sama huruf B, akan tetapi dikatakan tidak sejenis karena di situ pangkatnya berbeda. Untuk B yang pertama berpangkat 1, untuk yang B berikutnya adalah pangkatnya 2. Memahami tentang suku, koefisien, variabel, dan konstanta, coba kerjakan soal berikut. Tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar 5P pangkat 2 ditambah 3Q dikurang 7. Jawabannya coba tentukan mana yang suku. Ya, yang termasuk suku adalah 5P pangkat 2. Kemudian 3Q dan negatif 7. Selanjutnya koefisien. Koefisien itu apa? Angka sebelum variabel atau sebelum huruf. Berarti di situ koefisiennya ada berapa? Ada 2 buah, yaitu yang pertama koefisien dari P pangkat 2, yaitu bernilai 5 ya. Dan koefisien dari Q yaitu bernilai 3. Kemudian variabel. Variabel dalam bentuk aljabar tersebut apa saja? Variabelnya adalah P pangkat 2 dan Q. Kemudian konstanta. Konstanta itu bilangan yang tidak disertai variabel. Konstantanya di situ berarti adalah negatif 7. Sampai di sini kalian bisa membedakan ya apa itu suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Untuk penerapan bentuk aljabar dalam masalah kontekstual, amati permasalahan tersebut. Arman mempunyai 4 kotak kelereng berwarna merah dan 8 kotak kelereng berwarna putih. Jika Arman diberi 2 kotak kelereng berwarna merah oleh ibu, sedangkan 3 kotak kelereng berwarna putih ia berikan kepada Arif, berapa kotak kelereng merah dan putih yang dimiliki Arman sekarang? Nah, buatlah kalimat tersebut ke dalam bentuk aljabar. Untuk alternatif penyelesaiannya, kita dapat memisalkan dengan variabel terlebih dahulu. Misalkan 1 kotak kelereng merah itu variabelnya kita misalkan X. Kemudian 1 kotak kelereng berwarna putih itu kita misalkan Y. Maka bentuk aljabarnya 4X ditambah 2X sama dengan buka kurung 4 ditambah 2 tutup kurung X sama dengan 6X. Nah, itu X itu tadi kan kelerengnya kelereng berwarna merah ya.
Kemudian untuk lereng berwarna putih. Untuk lereng berwarna putih di situ 8Y dikurangi dengan 3Y. Kenapa dikurangi? Karena Arman itu memberikan kelereng yang berwarna putih kepada Arif sehingga dikurang. Sama dengan 5Y, itu kelereng putih, sehingga diperoleh bentuk aljabarnya adalah 6X ditambah 5Y. Kesimpulannya, jadi Arman itu memiliki 6 kotak kelereng merah dan 5 kotak kelereng putih. Anak-anak, mari kita simpulkan materi kita pada hari ini. Untuk unsur-unsur bentuk aljabar itu terdiri dari suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Kemudian suku dibedakan menjadi suku sejenis dan suku tidak sejenis. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini mengenai unsur-unsur bentuk aljabar. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk tetap semangat walaupun pembelajaran kita secara daring. Baik, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.